Eh, Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya John Samosir dari Prodi Informatika dengan NIM 11S2401. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang praktikum ketiga. Jadi praktikum ketiga ini adalah temanya itu adalah hard surface modeling. Nah, jadi hard surface modeling itu adalah pemodelan yang dilakukan pada bidang yang kasar. Jadi surface-nya itu kasar. Di sini pada praktikum ini kita diminta untuk membuat 5 model. Langsung saja, model pertama itu ada kursi. Jadi di kursi ini ada objek cube. Nah, dimana cube ini sebagai bantalan dari kursinya. Jadi objek cube ini terdiri dari beberapa modifier, yaitu solidify. Solidify ini untuk memperhalus dan menebalkan, terus ada subdivision untuk menghaluskan meshnya, dan smooth by angle untuk menghaluskan juga. Terus ada plane. Plane-nya ini untuk gagangnya ini kaki kursinya. Jadi di plane ini ada subdivision juga untuk menghaluskan meshnya, solidify untuk memperhalus juga, ada subdivision lagi, dan ada mirror. Nah, jadi penggunaan mirror ini untuk menduplikasikan suatu objek tergantung dengan sudutnya. Jadi misalnya kalau pada objek ini kita bikin kaki kiri, jadi digunakanlah modifier mirror untuk secara otomatis membuat kaki kanannya juga. Terakhir ada smooth by angle. Terus ada lagi satu lagi plane. Di sini plane-nya itu digunakan sebagai alas dari kursinya ini untuk penahan bantalannya tadi. Jadi di sini juga digunakan modifier solidify dan bevel. Jadi modifier bevel ini berguna untuk untuk memotong sudut biar dia itu terlihat lebih halus. Terus ada mirror juga. Seperti yang saya jelaskan tadi, mirror ini akan menduplikasikan objek sesuai dengan sudutnya. Yang terakhir ada smooth by angle. Terus di sini juga ada plane sebagai background-nya dengan pencahayaannya sun. Jadi kalau kamera view kita render seperti ini dan kamera view-nya seperti ini. Untuk gambar render nanti seperti ini. Ya, jadi sekian dari gambarnya, sekian dari kursi. Objek selanjutnya itu ada helm. Di sini ada helm. Ya, jadi pada helm ini digunakan beberapa benda dan beberapa modifier. Pertama ada cube. Jadi cube ini digunakan sebagai kerangkanya, kerangka helmnya. Di sini digunakan modifier, banyak modifier. Itu ada mirror untuk menduplikasi tadi, bevel, subdivision, solidify, dan shrink wrap. Nah, apa sih gunanya shrink wrap ini? Jadi modifier shrink wrap ini berguna untuk membuat ruang-ruang seperti ini, ruang-ruang dalam ini. Dan solidify untuk menghaluskan sudut-sudut tadi, yang sudut-sudut yang agak kasar sehingga dapat terlihat halus. Selanjutnya untuk ini kaca helmnya, ini dari cube dengan modifier mirror, solidify, bevel, dan subdivision. Ini juga ada lagi untuk bagian hiasan kepalanya, itu digunakan modifier mirror, shrink wrap, solidify, bevel, dan subdivision. Untuk
ya untuk hiasan yang ini juga digunakan modifier, bevel, subdivision, dan mirror. Serta yang hiasan yang ini juga ini digunakan modifier, subdivision, shrink wrap, mirror, dan data transfer. Begitu hal ini dilakukan sampai ke silinder keempat. Ya, kalau di ya, jadi sekian dari film. Benda selanjutnya itu adalah pedang. Jadi di pedang ini kita mulai dulu dari circle. Nah, jadi circle ini itu adalah penghubung pedang, gagang, dan pedangnya. Jadi di mana di sini dia pakai modifier, bevel, dan subdivision. Di mana seperti yang sudah dijelaskan, bevel untuk memotong sudutnya dan subdivision untuk menghaluskan meshnya. Terus ada circle lagi, namun circle ini digunakan untuk gagangnya, pegangan gagangnya. Ada solidify, bevel, subdivision, dan array. Ada circle lagi, circle yang kali ini digunakan sebagai hiasan gagangnya yang menggunakan modifier, bevel, dan subdivision. Nah, kemudian ada pedangnya. Jadi di pedangnya ini kita akan menggunakan bentuk plane, di mana di sini digunakan modifier, mirror, bevel, dan subdivision. Terus ada lagi hiasan pedangnya, permata pedangnya ini yang di tengah. Ini kalau di sini tuh dia hanya menggunakan modifier mirror. Kemudian adalah kemudian ini kita akan digunakan mesh plane sebagai permatanya ini, permata yang di hiasan pedangnya. Ya, dan yang terakhir ada plane sebagai background atau latar belakang dari gambar. Jadi kalau misalnya kita preview kamera seperti ini, dan kalau misalnya di render gambarnya seperti ini. Ya, sekian. Ya, oke. Sekian dari pedang. Kalau saya robot. Ini robot. Jadi pada robot ini digunakan banyak objek yang simetris dan asimetris. Contohnya ini seperti Bezier curve, di mana Bezier curve ini merupakan sebuah garis. Dia menggunakan curve, jadi bukan menggunakan mesh biasa, tapi menggunakan curve. Jadi di Bezier curve ini digunakan untuk tangan robotnya dengan modifier mirror, karena ini kan biar lebih gampang saja, biar tidak capek 2 kali kerja, jadi digunakan modifier mirror. Kemudian ada circle ini untuk capitnya, dimana circle ini pakai modifier solidify, mirror, bevel, dan smooth by angle. Terus ada lagi circle lagi untuk matanya. Ini dia menggunakan modifier shrink wrap dan mirror. Terus ada kotak, ada cube untuk muka dan isi robotnya. Jadi cube-nya ini menggunakan modifier bevel dan smooth by angle. Ada silinder, juga. Silinder ini digunakan untuk penghubung tangan dan badan robot ini. Jadi di silinder ini ada modifier mirror, bevel, dan smooth by angle. Terus ada silinder selanjutnya. Nah, silinder yang ini digunakan sebagai kerangka tangannya.
pergelangan tangan dari si robot. Di sini tentu saja digunakan modifier bevel, mirror, dan smooth by angle. Terus ada plane. Plane-nya ini digunakan sebagai sebagai penutup atau penutup wajah dari si robot dengan modifier subdivision. Dan ada spear. Jadi spear ini digunakan untuk kaki atau yang bawahannya si robot ini dengan modifier subdivision dan smooth by angle. Dan yang terakhir ada spear yang terakhir. Jadi spear yang terakhir ini digunakan untuk penghubung kerangkanya dengan capit robot ini, tangan robot dengan capitnya, dimana spear yang terakhir ini menggunakan modifier mirror dan smooth by angle. Ya, sekian dari robot. Terakhir ada headset. Jadi di headset ini pertama-tama ada circle. Nah, circle yang ini digunakan untuk sebagai kerangka headsetnya, dimana di sini digunakan modifier mirror, solidify, bevel, dan subdivision. Kemudian ada circle lagi. Nah, circle yang ya, jadi sebenarnya circle yang kedua ini dia digunakan untuk membuat bagian headphone-nya yang ini. Jadi di sini digunakan modifier subdivision. Terus ada plane-nya ini sebagai background dari headphone-nya. Dan ada circle lainnya. Nah, jadi circle ini digunakan untuk yang ini tadi dengan modifier subdivision, smooth by angle, dan mirror. Nah, kalau circle 001 ini dia sebenarnya ini dalamnya ini, di dalam ini masih ada circle lain, cuman tertutupi sama luarnya ini, jadinya dia tidak kelihatan. Jadinya circle kedua ini dia menutupi circle yang satu tadi. Jadi ini circle 001 ini adalah kerangkanya, dan circle 002 ini adalah headsetnya yang dibikin di atas kerangkanya tadi. Jadi kalau misalnya kita render, kita kasih warna seperti ini, terus kita lihat kamera view, dan kalau kita render dia seperti ini. Oke, ya, sekian dari headset. Jadi sekian penjelasan saya mengenai objek yang sudah saya buat dari praktikum 3 ini. Terima kasih.